Shalom friend, apa kabarnya? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat dan melakukan protokol kesehatan supaya aktivitas kalian tidak terganggu. Dan juga jangan lupa untuk berolahraga. Topik kita pada hari ini adalah ulang tahun. Saya membahas topik ini karena saudara saya, lebih tepatnya abang dan kakak saya, ulang tahun pada hari ini juga. Menurut Alkitab, tidak ada larangan ataupun dorongan untuk merayakan ulang tahun. Menurut pendapat umum, ulang tahun adalah hari kelahiran seseorang, menandai hari dimulainya kehidupan di luar rahim. Itu adalah arti ulang tahun. Sekarang, mari kita melihat sejarah ulang tahun. Menurut sejarah, perayaan ulang tahun pertama kali terjadi di Mesir. Kue ulang tahun pertama diberikan di kuil Artemis dengan lilin di atasnya yang bermakna sebagai sinar dan kilauan cahaya rembulan. Menurut Alkitab, ada dua kisah yang merayakan ulang tahun. Kisah yang pertama adalah Raja Firaun. Mari kita buka Kejadian 40 ayat 20. Demikianlah firman Tuhan. Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun. Maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Sebelum ulang tahun Raja Firaun, kalau kita melihat kisah ini secara keseluruhan, kedua juru minuman dan juru roti tersebut dipenjarakan dulu. Dan saat mereka dipenjara, mereka mengalami sebuah mimpi. Dan mereka bertanya, apa arti mimpi itu ke Joseph, anaknya Yakub. Dan Joseph berkata bahwa juru minuman akan ditinggikan, tetapi juru roti akan dipancung di halaman istana Firaun. Dan itu benar-benar terjadi jika kita membaca kisah ini secara keseluruhan. Kisah yang kedua adalah Putri Herodes. Mari kita buka Markus 6 ayat 21. Terjemahan baru. Demikianlah firman Tuhan. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Kita baca lagi Matius 14 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes. Baik, jika kita membaca secara keseluruhan pada perayaan ulang tahun putri Raja Herodes, Herodes mengatakan ia akan memberikan apapun yang putrinya minta. Dan saat itu istri Herodes membisikkan kepada anak perempuan Herodes, mintalah kepala Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis sering menasihati mereka, dan karena itu ibunya tidak suka dan ingin memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Ditangkaplah Yohanes Pembaptis dan dipenggal kepalanya. Kisah yang sangat mengerikan dan tidak ada nilai-nilai kekristenan dalam dua kisah tersebut.
Saat ini kita juga memotong, tetapi bukan memotong kepala orang, tetapi memotong kue tart. Seperti di awal, tidak ada larangan untuk merayakan ulang tahun. Yang penting, kita merayakan ulang tahun tersebut untuk memuliakan nama Tuhan. Sebab 1 Korintus 10 ayat 31 mengatakan, demikianlah firman Tuhan. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi, jangan berkecil hati kalau kue dan perayaan ulang tahun tidak besar. Karena Tuhan tidak memperdulikan hal tersebut. Cukup katakan di dalam hati teman-teman bahwa kita bersyukur atas kehidupan yang diberikan Tuhan sampai saat ini. Karena itu juga termasuk dalam memuliakan nama Tuhan. Baik, untuk perayaan ulang tahun seseorang yang spesial, maksud saya itu Tuhan Yesus Kristus, perlu diketahui juga Yesus Kristus pernah lahir ke bumi. Jadi pasti ada tanggal ulang tahunnya. Saya akan membahas topik ini pada video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Maju terus dalam Kristus. Haleluya.